Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para sahabat ikhwan fillah, kita jumpa lagi dengan Hasan Madura masih dalam channel yang sama. Nah, yang tampil di layar ini adalah Gratia Pilo, seorang apologet Kristen. Dia mau menanggapi tentang persahabatan Daniel Ananta, seorang Kristen, dengan Ustadz Abdul Somad. Jadi Daniel Ananta ini sangat dekat dengan Ustadz Abdul Somad, dan ternyata Daniel Ananta ini juga menganjurkan agar supaya seakan-akan orang Kristen jangan pernah menyembah patung seperti itu. Karena di dalam menurut Daniel Ananta, di dalam PL itu ada juga yang melarang yang membuat patung seperti itu. Nah, karena patung itu disebut berhala. Yang disebut berhala di sini Gratia Pilo ini gagal sebenarnya. Yang disebut dengan berhala itu adalah sesuatu yang patung yang dibuat serupa dengan gambar Tuhan gitu loh. Artinya gini, orang itu membuat patung yang patung itu diyakini sebagai gambar Tuhan. Contohnya gini ya. Ya, ketika misalkan ada Yesus gitu loh. Kemudian Yesus ini kan sama orang Kristen dianggap Tuhan. Kemudian si Yesus ini dibuatlah patung Yesus. Ini patung Tuhan gitu loh. Seperti itu. Itulah yang disebut dengan berhala. Menurut pengetahuan saya seperti itu. Nah, contohnya gini. Kalau misalkan membuat patung tetapi patung itu bukan gambar Tuhan, misalkan patung burung, patung apa gitu loh. Itu sebenarnya bukan termasuk berhala gitu loh. Karena apa? Karena bukan patung Tuhan seperti itu ya. Yuk kita lanjutkan bagaimana Daniel Ananta ini mengomentari persahabatan. Gratia Pilo ini mengomentari tentang persahabatan UAS dengan Daniel Ananta seperti itu. Yuk, mari kita saksikan. Apakah Musa, Harun, dan para imam-imam di Bait Allah menyembah patung? Ini pertanyaan saya. Karena di dalam kemah tabernakel maupun bait suci yang dibangun oleh Soleman, di ruang Maha Kudus ada tabut perjanjian yang ada patungnya di atasnya itu. Dan semua imam sejak zaman Musa, Harun, sampai imam-imam di zamannya Tuhan Yesus, mereka harus masuk, duduk, sujud, dan berdoa di hadapan patung. Ini yang ingin saya tanyakan. Apakah dengan ini Anda menuduh Musa, Harun, dan semua nabi-nabi para imam yang tercatat di dalam Alkitab menyembah patung? Tolong kamu pikirkan. Nah, yang saya pernah baca ya di dalam Perjanjian Lama, di dalam Perjanjian Lama itu adalah yang membuat patung itu adalah Harun. Sedangkan Musa tidak pernah membuat patung seperti itu. Artinya yang membuat patung, contohnya salah satu patung lembu dan seterusnya, sehingga digambarkan itu Tuhannya Musa, itu yang membuat itu adalah Harun seperti itu. Kalau di dalam Perjanjian Lama, tetapi kalau di dalam Islam nama Harun itu tidak pernah tidak pernah membuat patung lembu atau patung apapun, tidak pernah gitu loh. Artinya di sini ketika Musa tiada, maka Harun inilah yang membuat patung. Sehingga sehingga membuat misbah, patung dan seterusnya ini Harun. Dan Harun inilah yang membuat patung kalau saya baca di dalam Perjanjian Lama seperti itu. Nah, yang sebenarnya yang disebut dengan berhala ini adalah ketika membuat patung Tuhan. Contohnya gini,
ketika misalkan gini, ketika Gratia Pelo ini menyembah Yesus ya, kemudian Gratia Pelo ini membuat patungnya Yesus, patung Tuhan, dan kemudian ditaruh di tempat ibadah. Itu sebenarnya itu yang disebut dengan berhala, seperti itu. Seperti itu. Jadi patung Tuhan itulah yang disebut dengan berhala. Jadi di sini menurut saya Gratia Pelo ketika ingin mengomentari persahabatan antara Daniel Ananta dengan Ustadz Abdul Somad, di sini Gratia Pelo ini gagal paham gitu loh. Karena apa? Yang dimaksud dengan patung atau berhala ini adalah patungnya Tuhan. Seperti itu gitu loh. Yuk, next lanjut. Sebelum imam itu masuk ke dalam ruang Maha Kudus, orang-orang Israel yang ingin melakukan pengakuan dosa, dia berdoa setelah hewan korban untuk penebusan dosanya disembelih dan dibakar di mezbah di luar ruang Maha Kudus. Mereka berdoa di situ bersama imam. Baik yang berdosa maupun imam berdoa di depan mezbah. Apakah semua orang Israel, orang-orang Yahudi menyembah mezbah, menyembah patung? Pertanyaan pertama yang saya ajukan untuk Anda pikirkan, apakah Musa menyembah semak? Karena di dalam Alkitab Musa tercatat bercakap-cakap dengan semak. Coba Daniel Mananta buka keluar. Nah, disinilah gagalan Gratia Pelo ya. Apakah Musa sembah semak katanya? Karena Musa bercakap-cakap dengan semak gitu. Nah, ini sebenarnya kegagalan daripada Gratia Pelo. Jadi apakah orang bercakap-cakap itu, apakah orang yang sedang bercakap-cakap itu menyembah semak? Ya tidaklah. Gitu loh. Kecuali gini ya. Misalkan Nabi Musa membuat patung Tuhan, itu baru patungnya itu berhala, seperti itu gitu loh. Kalau Musa tidak membuat patung Tuhan, ya tidak seperti itu. Orang bercakap-cakap aja kok dikira berhala. Ini menurut saya si Gratia Pelo ini gagal paham di sini ya. Yuk, next lanjut. Pasal 1, pasal 3, ayat 1 sampai 5, 6, 7 Anda baca. Ini suatu kisah yang terkenal. Ada di dalam Alkitab, juga ada di dalam surah Al-Qasas, surah Taha, surah An-Naml. Musa ketemu Tuhan dalam wujud jelmaan pohon yang terbakar, kata Quran. Kalau menurut narasi Alkitab, dalam wujud semak duri yang terbakar. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu Musa melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala tapi tidak dimakan api. Musa berkata, dia heran, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Nah, di sini sudah jelas ya sebenarnya sebenarnya Gratia Pelo di sini gagal ya. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Di sini malaikat Tuhan gitu loh. Malaikat Tuhan menampakkan diri keluar dari nyala api. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Itu. Dan kemudian Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ini di sini masih masih dalam percakapan gitu loh. Jadi Musa ini melihat semak-semak dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Di sini malaikat Tuhan di sini ya. Artinya di sini kalau dalam istilah Islam, malaikat ini menyampaikan kepada Nabi Musa seperti itu. Kan seperti itu intinya awalnya seperti itu ya. Yuk next lanjut. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Ketika Tuhan melihat bahwa Musa menyimpang mendekati untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa.
Dan Musa menjawab semak duri itu yang terbakar, "Ya Allah." Lalu ia berfirman di dalam wujud semak yang terbakar, "Janganlah dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat yang mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lalu ia berfirman. Siapa yang berfirman? Semak berduri yang terbakar menyala-nyala. Nah, disinilah kegagalan Gratiapelo. Kan ketika dikatakan lalu ia berfirman. Lah Gratiapelo ini mengatakan siapa yang berfirman? Semak duri itu gitu loh. Di sini kegagalan Gratiapelo gitu loh. Padahal di sini yang berfirman itu adalah Tuhan gitu loh. Tuhan gitu loh. Nah, ketika suara Tuhan ketika suara Tuhan keluar dari sumber semak duri itu bukan berarti semak durinya itu Tuhan, bukan gitu loh. Contohnya sebenarnya Gratiapelo ini gagal paham. Misalkan gini ya. Saya menelpon berbicara langsung dengan Gratiapelo melalui HP, melalui kontak telepon gitu loh. Nah, ketika suara saya keluar dari teleponnya keluar dari HP-nya Gratiapelo, apakah HP-nya Gratiapelo itu adalah saya? Bukan. Sebenarnya di era sekarang kalau hal-hal seperti ini sudah nggak perlu gagal paham ya. Tetapi di sini Gratiapelo gagal paham. Saya berbicara langsung dengan Gratiapelo misalkan melalui HP, video nelpon langsung ke Gratiapelo, berbicara langsung dengan Gratiapelo melalui HP. Nah, ketika suara saya keluar dari HP, apakah saya berada dalam HP itu? Apakah saya berada dalam HP-nya Gratiapelo? Apakah HP-nya Gratiapelo itu adalah saya? Bukan gitu loh. Ketika misalkan Gratiapelo ini mau melangkah gitu. "Hei Gratiapelo, jangan melangkah. Tinggalkan sandalmu di situ dulu." Itu suara itu Gratiapelo mendengarkan suara saya itu dari HP-nya, sementara saya sendiri berada di sini gitu loh. Nah, ini sebenarnya Gratiapelo gagal paham ya ketika di sini katakan semak-semaknya yang berfirman gitu loh. Ini gagal paham. Gratiapelo di sini gagal paham menurut saya gini. Yuk naik lanjut. Ini menyatakan dirinya, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Perhatikan konteks Allah ini, dia takut memandang semak duri yang terbakar. Pertanyaan, apakah Musa adalah nabi penyembah semak? Karena dia. Nah, disinilah gagal pahamnya Gratiapelo. Begitu ya, ketika misalkan saya nelpon Gratiapelo langsung dan kemudian suara saya itu keluar dari HP-nya Gratiapelo, kemudian Gratiapelo merasa takut gitu loh kepada saya gitu. Apakah dikira Gratiapelo takut pada HP-nya sendiri? Ya tidak gitu loh. Disinilah kegagalan Gratiapelo gitu loh. Di sini sebenarnya Gratiapelo ini gagal paham mengenai hal ini seperti itu ya. Jadi karena dia saking nyinyirnya kepada Daniel Ananta karena bersahabat dengan UAS, maka dia itu sebenarnya mau memprotes gitu loh, mau mengoreksi, tetapi di sini gagal paham seperti itu. Gratiapelo ini gagal paham gitu loh. Yuk naik lanjut. Jelas-jelas bercakap-cakap dengan semak yang terbakar, penyembah gulma, ketawa sebenarnya Gratiapelo ini ketawa itu sebenarnya untuk menutupi gitu loh. Untuk menutupi Nah, lagi-lagi Gratiapelo ini gagal paham gitu loh. Ketika ada suara Tuhan misalkan Nabi Musa itu cuman melihat semak-semak yang terbakar seperti itu ya. Semak-semak yang terbakar, kemudian ada malaikat Tuhan muncul dari situ seperti itu, dan kemudian dari semak-semak itulah kemudian ada suara.
agar supaya memerintahkan kepada Musa agar supaya meninggalkan kasutnya. Nah, disinilah kegagalan Gratia Pelo seperti itu. Padahal ini sebenarnya kalau di era sekarang itu gak perlu gagal paham gitu. Kenapa? Contohnya gini aja ya. Ketika saya berbicara langsung dengan Gratia Pelo melalui HP, melalui kontak HP ini, dan saya mengatakan Gratia Pelo dan suara saya keluar dari dalam HP-nya Gratia Pelo, bukan berarti saya berada di dalam HP-nya Gratia Pelo. Begitu juga ketika Nabi Musa bertemu gitu loh. Ketika Nabi Musa melihat semak duri, bukan berarti Tuhan itu semak durinya itu, bukan gitu loh. Bukan. Disinilah kegagalan Gratia Pelo yang tidak paham tentang apa itu berhala seperti itu. Karena apa? Karena Daniel Ananta ini juga setuju dengan pendapat Was, pendapat Ustadz Abdul Somad. Jadi Daniel Ananta ini seorang Kristen ini setuju dengan pendapat Ustadz Abdul Somad. Dan di sini yang nyinyir adalah Gratia Pelo. Gagal paham Gratia Pelo ini gitu loh. Ayo naik lanjut. Penyembah gulma. Kok bisa bayangkan? Apakah seperti itu? Coba Anda pikirkan, Daniel. Hati-hati mulutmu ya. Kalau berbicara jangan sampai menyinggung orang lain. Kemudian saya masuk yang ke hal kedua untuk saya tawarkan untuk Daniel Mananta. Pikirkan, apakah Harun dan semua imam-imam selama ribuan tahun di Yerusalem menyembah patung? Ini Imamat pasal 16. Konteksnya adalah hari raya Yom Kippur, hari yang tersuci di dalam perjanjian lama. Karena di hari inilah dilakukan penebusan dosa nasional. Dan hanya di hari ini, imam besar membacakan tetragramaton YHWH secara lisan apa adanya dari mulut dalam satu hari selama 10 kali. Pada waktu pengorbanan domba-domba, sapi-sapi untuk penebusan dosa, mereka harus. Nah, lagi-lagi Gratia Pelo menurut saya sih mungkin ya. Padahal di dalam perjanjian lama itu juga dikatakan ketika Musa itu gak ada, maka Harun inilah yang membuat patung seperti itu. Jadi menurut kita perjanjian lama, Harun ini yang membuat patung sehingga apa? Sehingga dia mengatakan inilah Tuhannya Musa. Ini kemudian mengumpulkan banyak orang gitu loh. Nah, ini menurut saya penyimpangan. Harun ini menyimpang daripada ajaran Musa. Kalau menurut perjanjian lama, menurut saya sih seperti itu gambarannya. Karena saya pernah baca Harunlah yang membuat patung gitu loh. Sementara di dalam Islam yang membuat patung ini adalah memang orang yang ingkar kepada Nabi Musa gitu loh, bukan Harun. Karena Harun ini adalah saudaranya Nabi Musa seperti itu. Harun ini selalu patuh kepada Allah dan taat kepada Allah dan selalu berjuang bersama-sama Nabi Musa, tidak pernah membuat patung berhala seperti itu. Tetapi kalau dalam perjanjian lama, kitabnya orang Kristen ini, Harunlah yang membuat patung gitu loh. Di sini perbedaannya. Makanya kalau Daniel Ananta merujuk kepada Harun, maka Harun yang membuat berhala, Harun yang membuat patung gitu loh. Di sini Daniel Ananta, Gratia Pelo maksud saya, bukan Daniel Ananta ya. Gratia Pelo ini gagal paham gitu seperti itu. Jadi yang disebut berhala itu apa, itu Daniel Ananta ini gagal paham. Contohnya, kalau saya membuat patung burung, gambar-gambar burung gitu, apakah itu berhala? Bukan gitu loh. Kenapa? Karena bukan gambar Tuhan. Tetapi kalau Tuhan yang digambar dan dikatakan, oh inilah gambar Yesus, itu namanya berhala. Karena apa? Karena Yesusnya sendiri dianggap sebagai Tuhan dan membuat gambar Tuhan, patung Tuhan itu disebut dengan berhala dan ditaruh di tempat-tempat ibadah, itu namanya berhala seperti itu. Jadi Bapak Gratia Pelo di sini gagal tentang apa itu berhala, itu gak tahu sebenarnya gitu loh. Yuk lanjut. Masuk ke ruang Maha Kudus, kita baca apa yang terjadi. Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir.
masuk ke dalam the Holy of Holies, ruang Maha Kudus, ke depan tutup pendamaian, di depan tabut perjanjian, tabut tabernakel, yang di atas tabut supaya ia jangan mati, karena aku menampakkan diri di dalam awan di atas tutup perjamuan. Jadi sejak zaman Musa, Harun dan semua imam-imam keturunannya, kalau mau melakukan ritual penebusan dosa, memotong korban, membakar di depan mezbah, dan masuk membawa darah hewan korban penebusan salah ke ruang Maha Kudus yang ada tutup pendamaian, di mana tutup pendamaian di sana ada 2 patung. Ini gambarnya, ada 2 patung. Pertanyaannya, apakah orang Yahudi menyembah patung? Halo? Apakah orang Yahudi menyembah patung? Karena semua imam dikatakan harus masuk ke tempat ini dan berdoa di hadapan tabut yang seperti ini. Apakah mereka penyembah patung? Ayo hati-hati Daniel. Coba Anda jujur tanyakan kepada seluruh orang Yahudi di seluruh dunia. Apakah 2 patung malaikat ini tempat semua orang imam-imam datang, duduk, berdoa, memohon pengampunan, bercakap-cakap di sini? Ini artinya orang Yahudi di seluruh dunia adalah agama penyembah patung? Tolong pikirkan baik-baik pertanyaan saya. Gratia Pelo, saya yang menjawab ya. Sebenarnya gini Gratia Pelo, Anda lagi-lagi gagal paham Gratia Pelo ya. Gini, yang disebut berhala itu adalah patung Tuhan. Contohnya gini saja ya, contohnya ketika Daniel Ananta, ketika misalkan bukan Daniel Ananta, ketika Gratia Pelo mempercayai Yesus sebagai Tuhan, dan kemudian Gratia Pelo ini membuat patungnya Yesus yang dianggap sebagai Tuhan. Artinya di sini Gratia Pelo membuat patung Tuhan. Nah, itu yang disebut berhala dan ditaruh di tempat-tempat ibadah. Itu namanya berhala, Gratia Pelo ya. Kalau misalkan cuman gambar burung, patung malaikat, dan kemudian dia itu tidak diidentikan dengan Tuhan, maka itu bukan berhala sebenarnya gitu. Karena bukan patung Tuhan gitu loh. Yang disebut penyembahan berhala di sini membuat patungnya Tuhan, kemudian ditaruh di tempat ibadah. Seperti itu, itulah yang disebut berhala. Di sini lagi-lagi Gratia Pelo ini gagal paham tentang apa itu berhala seperti itu. Jadi sehingga pernyataan daripada Gratia Pelo ini ngawur gitu loh. Ngawur sehingga tidak tahu lagi apa yang disebut dengan berhala itu. Gratia Pelo gak tahu gitu loh. Dikira semua patung berhala, patungnya kucing berhala. Seperti itulah pandangan Gratia Pelo. Padahal yang disebut berhala adalah patung Tuhan. Ya, ingat, patung Tuhan yang ditaruh di tempat-tempat ibadah atau menjadi gambaran bagi orang yang percaya gitu loh. Dia itu menggambar patung Tuhan, seperti itu yang disebut berhala. Jadi disinilah Gratia Pelo gagal paham apa itu berhala. Demikian juga dengan tradisi Kristen. Kalau Katolik menggunakan 3 dimensi patung untuk media berdoa. Kalau orang-orang Ortodok menggunakan gambar 2 dimensi. Apakah Kristen sembah patung? Apakah patung itu adalah Tuhannya kita? Apakah patung itu adalah Tuhan kita tuh ya patung itu? Tolong Anda belajar sendiri dengan rendah hati, karena Anda orang Katolik, tanya kepada romo Anda. Perhatikan gambar yang saya tunjukkan di kanan dan kiri. Di dalam kekristenan, baik tradisi Katolik maupun tradisi Ortodok, kita semua mau berdoa di depan patung, menghadap ke patung silakan. Membelakangi seperti gambar yang di sebelah sini silakan. Tidak menghadap patung silakan. Menghadap tempat sampah silakan. Berdoa menghadap rumah sakit silakan. Menghadap pohon silakan.
Menghadap manapun doa kita sah dan tidak ada masalah di dalam cara kita berdoa. Kalau ada yang mengatakan bahwa Tuhannya orang Kristen itu patung, tolong Katolik aliran apa yang mengatakan seperti itu? Kok ada yang mengatakan Kristen menyembah patung, Tuhannya orang Kristen adalah patung? Tolong tanya Kristen mana yang mengajarkan seperti ini? Karena setahu saya, menyembah, berdoa, sujud kepada Tuhan di depan patung atau tidak menggunakan patung itu tidak ada masalah, tidak wajib. Mau menghadap salib ataupun membelakangi salib boleh dan itu sah. Menghadap patung Yesus dan patung para kudus atau membelakanginya silakan. Mau berdoa menghadap tempat sampah pun silakan. Itu sah dan tidak ada masalah di dalam kekristenan. Bahkan di dalam gereja Katolik pun sudah menjadi kebiasaan seorang romo berdoa membelakangi patung salib dan Yesus. Nah, lagi-lagi Gratia Pelu ini gagal paham ya. Sudah jelas sebenarnya ya. Yang disebut dengan berhala itu adalah ketika Tuhan dibuat patung gitu. Ketika Tuhan digambarkan gitu. Ada patung itu ditaruh di tempat-tempat ibadah atau disakralkan gitu. Itu berhala, itu dianggap sebagai penyembahan berhala seperti itu. Jadi itulah yang dilarang gitu. Contohnya saya sudah balik mengatakan seperti itu ya. Yang disebut berhala contohnya gini. Si Gratia Pelu ini percaya kepada Yesus dan menganggap Yesus sebagai Tuhan misalkan gitu. Kemudian Gratia Pelu ini membuat patung Yesus. Dan Gratia Pelu ini menaruh di tempat ibadah atau di rumahnya gitu loh. Sehingga apa? Patung itu dianggap patung Tuhan. Bukan patungnya itu tuh yang Tuhan, bukan. Tetapi patungnya ini adalah gambarnya Tuhan. Ini disebut dengan berhala seperti itu. Ini berhala gitu. Sehingga apa? Sehingga patung yang batu, yang kayu, yang apa itu disakralkan di tempat-tempat ibadah gitu. Itulah yang disebut dengan apa ya? Pemujaan berhala gitu. Setiap gambar Tuhan yang kemudian dibuat patung, setiap Tuhan kemudian dibuat patung itu berhala, dibentuk dari tanah liat, dari batu atau dari kayu atau dari apapun. Membentuk patung Tuhan itu berhala, itu dilarang seperti itu. Ini gagal paham. Lagi-lagi Gratia Pelu ini gagal paham di sini. Tidak tahu apa itu berhala sebenarnya. Yuk Nek lanjut. Ini sesuatu yang umum, biasa. Tidak ada kewajiban harus menyembah, sujud, berdoa di hadapan salib atau patung. Nah, sekarang pertanyaannya. Ini saya minta Anda memikirkan. Karena Anda dekat dengan Ustadz Abdul Somad, tolong Anda tanya kepada Ustadz Abdul Somad, di saat sholat 5 waktu, kenapa seluruh orang di dunia menghadap ke Ka'bah? Yang ada batu hitamnya di ujungnya itu. Kenapa? Nah, saya jawab Gratia Pelu ya. Kenapa umat Islam menghadap ke Ka'bah? Pertama ya, yang Anda harus ketahui Gratia Pelu, tidak pernah ada umat Islam mengatakan Ka'bah itu adalah gambaran Tuhan. Tidak pernah. Tidak pernah umat Islam mengatakan bahwa Ka'bah itu adalah patung Tuhan. Tidak pernah. Jika ada umat Islam mengatakan Ka'bah adalah gambar Tuhan, Ka'bah adalah patung Tuhan, Ka'bah adalah gambaran daripada Tuhan itu sendiri, maka seketika itu umat Islam itu murtad seperti itu ya. Bukan Islam lagi. Gitu. Jadi ketika diperintahkan sholat mustaqbilal kiblat, menghadap kiblat, ini sebenarnya cuman persatuan menghadap gitu. Padahal di dalam perjanjian lama itu sebenarnya ada juga gitu. Jadi Daniel di dalam perjanjian lama itu kalau nggak salah ya Daniel ini diperintahkan membuat rumah bertingkap-tingkap yang lurus atau menghadap Yerusalem dan bersujud sehari 3 kali. Jadi Daniel ini sehari 3 kali bersujud menghadap Yerusalem. Apakah Yerusalem itu Tuhan? Tidak.
Ini sama sebenarnya gitu loh. Cuman berhubung Gratia Pelo ini tidak paham tentang sujud seperti apa, menghadap seperti apa, bahwa yang disebut berhala itu seperti apa. Karena ketidakpahaman Gratia Pelo inilah sehingga pernyataannya ini rancu. Tidak bisa membedakan mana itu kiblat, mana itu patung Tuhan, mana itu yang berhala. Jadi gak bisa membedakan Gratia Pelo di sini gitu loh. Rancu, gagal paham Gratia Pelo di sini. Yuk naik lanjut. Harus sholat dengan ruku dan sujud menghadap ke sana. Kenapa harus mensujudi, menyembah, meruku ke arah Ka'bah dan Hajar Aswad? Tolong kau tanyakan kepada Abdul Somad. Jadi Gratia Pelo, sebenarnya kalau Gratia Pelo paham kitab sucinya sendiri, Daniel ini membuat rumah bertingkap-tingkap dan menghadap ke Yerusalem dan sujud 3 kali sehari menghadap Yerusalem. Gitu. Apakah Daniel menyembah Yerusalem? Tidak. Ini adalah membuktikan bahwa sujud menghadap kiblat itu dari dulu itu ada. Kiblatnya dulu itu adalah Yerusalem. Itu ada gitu loh. Tetapi di sini Gratia Pelo karena tidak tahu sujud itu apa gitu loh, gak tahu dan tidak pernah diajarkan di dalam kekristenan, maka bingung Gratia Pelo di sini. Jadi apa itu kiblat, apa itu sujud, gak tahu. Gratia Pelo di sini gak tahu sujud itu apa, kiblat itu apa. Dikira kiblat itu Tuhan sama Gratia Pelo. Disinilah menurut saya kegagalan daripada Gratia Pelo gitu. Yuk naik lanjut. Karena setahu saya, tolong dikoreksi, kalau semua orang Muslim waktu sholat tidak sujud, sembah, rukuk mengarah kepada Ka'bah, doanya ditolak, dianggap tidak sah dan harus diulang. Beda dengan Kristen. Nah, gini ya, karena perintah Allah sujud mustaqbilal kiblat, menghadap kiblat. Jadi perintah Allah di sini menghadap, bukan menyembah Ka'bah ya. Menghadap karena Ka'bah itu adalah sebuah kiblat. Kiblat ini sebuah arah agar supaya ketika kita sholat berjemaah bersama-sama orang banyak, kita itu bareng arahnya sama gitu. Coba jika tidak ada kiblatnya, ada yang menghadap ke selatan, ada yang menghadap ke timur, ada yang suka menghadap ke utara, ada yang menghadap ke atas gitu loh. Gimana sholat bisa sholat berjemaah? Ya bisa tabrakan gitu loh. Jadi ketika satu arah, artinya ada perintah untuk mustaqbilal kiblat, maka di situ semuanya kalau menghadap ke sana berjemaah semua bareng-bareng gitu loh. Coba kalau setiap orang ada yang menghadap ke timur, ada yang menghadap ke barat, berantakan. Nggak diatur seperti itu gitu loh. Di dalam kekristenan nggak tahu hal itu gitu. Apa sih kiblat itu? Apa sih sujud itu? Nggak tahu. Padahal di dalam kitab sucinya kekristenan itu ada Daniel membuat rumah bertingkap-tingkap ke arah Yerusalem dan sujud menghadap Yerusalem 3 kali sehari. Itu ada sebenarnya gitu. Kalau dalam Islam kan 5 kali sehari sujudnya itu. Kalau Daniel itu 3 kali sehari menghadap Yerusalem gitu. Inilah yang tidak Gratia Pelo pahami gitu. Apa itu kiblat, apa itu Tuhan, apa itu berhala. Di sini Gratia Pelo gagal paham tentang hal ini seperti itu. Nah, itulah kegagalan Gratia Pelo tentang ingin mengoreksi Daniel Ananta. Jadi Gratia Pelo ini ingin mereaksi Daniel Ananta, tetapi menjadi blunder pada dirinya sendiri gitu loh. Gagal di sini Gratia Pelo. Mungkin sampai di sini aja reaksi saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dukung terus channel ini, mudah-mudahan Anda yang mendukung dan kita semua dijadikan orang yang sukses di dunia dan akhirat, dan kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin.
Apabila ada kata yang salah, kami selaku pemilik channel ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.